Satukanlah visi, satukanlah misi, perangi dan hancurkan narkoba. Bersama kita bisa perangi sekarang juga. Bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Anti Narkoba, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Melinda, mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Bengkulu di podcast BNN Kota Bicara. Kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting untuk kita bahas secara bersama dengan narasumber kita yaitu Arjuna Leo Putra, mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Bengkulu. Baik, terima kasih Melinda, senang bisa berjumpa di sini. Ya, terima kasih Jun. Nah, jadi seperti yang kita ketahui sekarang, di kalangan remaja itu sangat rentan sekali bahwa remaja sangat mudah untuk tertarik dengan narkoba. Nah, topik yang kita bawa kali ini adalah berjudul tentang mengapa sih remaja itu tertarik dengan narkoba. Remaja yang tertarik dengan narkoba itu sangat berbahaya untuk masa depan bagi dirinya dan juga berbahaya untuk sebagai generasi penerus Indonesia. Dan di sini kita akan membahas bersama-sama dan lebih dalam lagi tentang kenapa remaja itu tertarik dengan narkoba. Nah, Jun, seperti yang saya tahu sebelumnya, narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang berbahaya. Zat-zat adiktif yang berbahaya itu misalnya seperti ganja, sabu, heroin, dan itu bisa mempengaruhi fungsi otak dan tubuh. Penggunaan narkoba itu bisa menyebabkan ketergantungan dan berbagai masalah. Berbagai masalah seperti kesehatan, fisik, maupun mental. Jadi, apakah berbagai jenis narkoba itu yang bisa mempengaruhi seseorang dengan cara yang berbeda? Ya, betul sekali. Setiap narkoba itu kan memiliki jenis dan efek yang berbeda juga pada otak dan tubuh. Yang dimana kalau ganja itu bisa menyebabkan seseorang itu ngerasa relaksasi. Kokain itu bisa menyebabkan seseorang ngerasa euforia yang intens tapi waktunya cuma sebentar alias singkat. Tapi kalau heroin itu bisa menyebabkan seseorang ngerasa tenang yang luar biasa tapi zatnya adiktif banget. Ya, betul banget ya guys yang sudah dijelaskan oleh Juna. Nah, kita akan masuk nih ke topik yang lebih utamanya. Menurut kamu nih Jun, pendapat kamu, kenapa nih remaja itu seringkali tertarik dengan narkoba? Bisa nggak kamu jelaskan? Oke, ada beberapa faktor sih yang menyebabkan remaja itu tertarik sama narkoba. Yang pertama itu rasa pengen tahunya yang tinggi. Yang dimana remaja itu kan memang lagi masa eksplorasi dan juga pengen pencarian identitas diri nih. Yang dimana banyak kemungkinan besar remaja akan menggunakan narkoba. Di saat ditanya kenapa dia pakai narkoba, jawabannya cuma satu. Pengen tahu aja. Dan ingin coba-coba doang. Dan juga mereka pengen menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dibanding teman sekitarnya. Betul banget ya. Banyak anak remaja sekarang tuh pengen bawaannya coba-coba. Apalagi di masa remaja itu mereka tuh masih mencari jati dirinya ya Jun. Nah, apakah hanya karena rasa ingin tahu aja Jun? Oh, enggak. Bisa jadi faktor tekanan teman sebaya ya. Kalau seandainya remaja itu memiliki lingkungan pertemanan yang mayoritasnya penggunaan narkoba. Jadi mau nggak mau dalam keadaan terpaksa si remaja yang tadinya polos tentang narkoba dan akhirnya mereka akan menggunakan narkoba tersebut dengan perasaan yang tertekan dan terpaksa. Kenapa bisa tertekan dan terpaksa? Karena remaja itu dia nggak mau dianggap kampungan, ketinggalan zaman, dan juga nggak mau dimusuhin sama lingkungan sekitar mereka. Jadi faktor sosial sangat berpengaruh ya Jun? Ya, memang berpengaruh terhadap remaja. Kalau seandainya remaja itu tinggal di lingkungan
yang mayoritas penggunaan narkobanya itu sering alias umum dan juga gampang diakses, maka remaja itu perlahan-perlahan akan kecanduan, terdoktrin dengan yang namanya narkoba. Nah, bagaimana dengan faktor psikologisnya, John? Apakah ini juga memainkan peran penting? Ya, memang penting. Remaja yang mengalami masalah stres, depresi, dan masalah emosional yang lainnya mungkin bisa menggunakan narkoba sebagai pelarian mereka ya. Kenapa bisa melakukan pelarian melalui narkoba? Karena narkoba itu bisa membuat seseorang merasa nyaman, tenang, dan juga menyelesaikan masalah dengan instan. Jadi gitu alasannya. Gitu ya. Nah, betul sekali ya teman-teman. Narkoba itu dianggap sebagai solusi cepat untuk masalah mereka. Tetapi itu bukan menjadikan mereka sebuah solusi, tapi malah menambah permasalahan mereka terhadap dirinya. Apalagi di masa remaja itu mereka itu masih belum mengerti untuk mencari uang, kayak masih jadi tanggung jawab untuk orang tuanya ya, Jun. Ya, memang benar. Remaja itu kalau dia kurang keterampilan dalam mengelola stres atau emosi dan juga nggak ada dukungan emosional yang kuat dari pihak teman ataupun keluarga, maka mereka pun mau nggak mau harus pakai narkoba sebagai pelariannya. Karena bagi mereka narkoba itu menganggap bisa menyelesaikan semuanya, padahal itu salah total kalau narkoba dipakai. Betul sekali ya John, apalagi terutama ada di faktor keluarga. Keluarga itu memiliki peran penting dalam perkembangan anak, apalagi di masa remaja. Remaja itu yang tumbuh dalam keluarga yang kurang harmonis, kurang mendapat perhatian, atau bahkan mengalami kekerasan, itu lebih rentan sekali untuk terhadap penggunaan narkoba. Karena mungkin saja mereka itu mencari pelarian atau kenyamanan yang tidak mereka dapatkan di rumah. Ya, emang bener banget sih. Jadi dukungan keluarga itu memang penting ya. Kenapa gitu? Karena dengan ada dukungan keluarga yang kuat, si remaja itu merasa dipedulikan dan diperhatikan serta diawasi pergaulan pertemanannya ya. Coba aja kalau remaja itu nggak ada dukungan dari pihak keluarga yang kuat, maka mereka akan menggunakan narkoba untuk mencari perhatian dari keluarganya. Gitu. Ya betul sekali Jun. Nah apa sih yang dapat kita lakukan untuk mencegah remaja itu menggunakan narkoba? Oke, ya, cara mencegahnya itu adalah dengan melalui pendidikan dan kesadaran ya. Setiap anak di Indonesia ini memang harus dididik dan dibina sejak kecil bahwa narkoba itu berbahaya. Serta kita sebagai orang tua, guru, ataupun seluruh rakyat Indonesia ini harus menambah literasi tentang ilmu kenarkobaan. Ya, jangan sampai terjerumus nanti. Selain itu, bisa juga meningkatkan prestasi, mengikuti organisasi, serta pergaulan positif untuk remaja, biar mereka itu gak kejerumus sama narkoba. Yang bikin merusak bangsa ini adalah remaja sudah kecanduan narkoba dan akhirnya ditanggung negara permasalahan tersebut. Ya betul sekali ya teman-teman. Dan juga untuk kita sebagai anak remaja itu lebih baiknya untuk lebih memahami lagi tentang baik buruknya dalam menggunakan narkoba. Jadi kalau kita misalnya ingin menggunakan narkoba, kita harus lihat dulu nih ke depannya dampaknya gimana. Apakah itu baik untuk diri kita. Dan jadi harus bisa berpikir panjang, terutama nih untuk generasi Z, generasi Gen Z maksudnya ya. Ya. Nah, jadi John, apakah ada strategi khusus nih yang bisa diterapkan oleh orang tua? Ini untuk orang-orang tua yang di rumah yang nonton podcast kita, semoga bisa menjadikan salah satu untuk bisa lebih mengontrol anaknya lagi di rumah nih. Oke. Gimana nih John? Kunci yang paling utama itu adalah komunikasi terbuka antara orang tua dan anak. Kenapa aku nyebutnya komunikasi terbuka? Karena komunikasi yang terbuka itu bisa menyebabkan dukungan emosional itu kuat. Kekeluargaan alias parentingnya melengket. Jadi mau nggak mau orang tua harus mendidik anak itu secara kekeluargaan. Nggak boleh menghakimi anak secara cepat. Wah, kamu gini, kamu gitu, kamu salah. Nggak boleh. Harus didengerin dulu curhatan anak. Kenapa dia pakai narkoba? Apa penyebab utamanya? Dan juga siapa pertemanan dia itu. Nah, jadi itulah pentingnya komunikasi antara orang tua dan anak.
Iya, betul banget. Intinya adalah komunikasi dan saling terbuka ya, Jun. Nah, selanjutnya nih, sepertinya kita udah di penghujung pembicaraan. Nah, dan pada hari ini terima kasih ya Jun udah memberikan wawasannya, informasinya untuk di podcast ini. Dan semoga ini bisa membantu banyak orang tua dan remaja di luar sana untuk dapat menjadi lebih baik lagi dan terhindar dari narkoba. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Oke, sama-sama Melinda. Semoga kita sebagai rakyat Indonesia ini mampu menciptakan negeri ini, negeri yang bebas narkoba dan anak-anak bangsa cerdas serta sehat. Iya, betul banget ya teman-teman. Jadi demikianlah podcast kita kali ini dari podcast BNN Kota Bicara. Jangan lupa untuk selalu menjaga komunikasi dengan orang-orang terdekat dan tetap waspada terhadap bahaya narkoba. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa narkoba. Indonesia bersinar, bersih dari narkoba.